Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Gustira Putri dengan NIM 2304215 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pertemuan 6 dan 7 tentang area hukum pada mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanoselina, SIP MAP. Materi pembahasan pada pertemuan kali ini terdiri dari 6 aspek, yaitu yang pertama subjek hukum, yang kedua objek hukum, yang ketiga peristiwa biasa dan peristiwa hukum, yang keempat hubungan hukum, yang kelima cakap, dan yang keenam kewenangan berhak. Baiklah, langsung saja kita bahas materinya. Yang pertama yaitu subjek hukum. Subjek hukum adalah pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa, berwenang menjadi pendukung hak. Suatu subjek hukum mempunyai kekuasaan untuk mendukung hak. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban atau sebagai pendukung hak dan kewajiban. Menurut macamnya ada dua subjek hukum, yaitu manusia, naturalische person, dan badan hukum, Recht person. Kemudian objek hukum. Objek hukum ialah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh para subjek hukum. Dalam bahasa hukum, objek hukum dapat juga disebut hak atau benda yang dapat dikuasai atau dimiliki subjek hukum. Adapun mengenai benda, pada teori umum mengenai klasifikasi benda adalah teori yang mengklasifikasikan benda bergerak dan benda yang tidak bergerak. Materi selanjutnya yaitu peristiwa biasa dan peristiwa hukum. Yang pertama yaitu peristiwa biasa. Peristiwa biasa merujuk pada kejadian sehari-hari yang tidak melanggar hukum atau peraturan. Peristiwa biasa umumnya tidak memerlukan campur tangan hukum. Peristiwa biasa tidak memiliki dampak yang penting dan seringkali menjadi kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Contohnya seperti makan, berlari, dan bermain. Kemudian peristiwa hukum. Peristiwa hukum yaitu peristiwa-peristiwa kemasyarakatan yang timbul dari hubungan-hubungan anggota masyarakat yang oleh hukum diberikan akibat-akibat hukum. Peristiwa hukum dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu perbuatan subjek hukum, manusia dan badan hukum. Perbuatan subjek hukum dapat pula dibedakan antara lain yaitu perbuatan hukum, yaitu segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang untuk menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban. Perbuatan hukum itu terdiri dari perbuatan hukum sepihak dan perbuatan hukum dua pihak. Kemudian perbuatan lain yang bukan perbuatan hukum dibedakan menjadi dua. Yang pertama cakuan meming, yaitu perbuatan memperhatikan, mengurus kepentingan orang lain dengan tidak diminta oleh orang itu untuk memperhatikan kepentingannya. Yang kedua yaitu onrechtmatig daad, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Yang kedua peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum, yaitu peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat yang tidak merupakan akibat dari perbuatan subjek hukum, misalnya kelahiran seorang bayi dan kematian seseorang. Selanjutnya yaitu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih, di mana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak yang lain. Hubungan hukum memiliki tiga unsur. Yang pertama, orang-orang yang berhak atau kewajibannya saling berhadapan. Yang kedua, objek terhadap nama hak atau kewajiban berlaku. Yang ketiga, hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau hubungan terhadap objek yang bersangkutan. Adanya hubungan hukum harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, adanya dasar hukumnya, yaitu peraturan hukum yang mengatur hubungan itu. Dan yang kedua itu timbul peristiwa hukum. Hubungan hukum dibagi menjadi dua. Yang pertama, hubungan hukum sepihak, yaitu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak secara berlawanan. Dan yang kedua yaitu hubungan hukum timbal balik, yaitu hubungan hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu cakap. Cakap berarti mampu. Kecakapan bertindak seseorang dan kewenangannya untuk menjalankan tindakan hukum ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, jika seseorang telah berumur 18 tahun, telah menikah, dan seseorang yang telah menikah tetapi kemudian perkawinannya dibubarkan sebelum ia genap 21 tahun tetap dianggap telah dewasa.
Yang kedua itu seseorang anak yang belum mencapai 18 tahun dan belum menikah dalam setiap tindakannya dalam hukum diwakili oleh yang pertama orang tua. Dalam hal ini, anak tersebut masih berada di bawah kekuasaan orang tua, ayah dan ibu secara bersama-sama. Dan yang kedua itu walinya. Jika anak tersebut sudah tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tuanya, artinya hanya ada salah satu dari orang tuanya saja. Materi selanjutnya yaitu kewenangan berhak. Kewenangan berhak merujuk kepada hak atau kekuasaan yang diberikan kepada seseorang atau badan untuk melakukan tindakan atau membuat keputusan tertentu. Kewenangan berhak secara umum terdiri dari 3 badan. Yang pertama yaitu badan legislatif, yang berwenang untuk membentuk undang-undang. Yang kedua badan eksekutif, yang berwenang untuk menjalankan undang-undang. Yang ketiga yaitu badan yudikatif, yang berwenang untuk menindak segala perbuatan yang melanggar undang-undang. Kemudian kewenangan berhak lembaga terdiri dari yang pertama Mahkamah Agung yang berkewenangan untuk mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Yang kedua Mahkamah Konstitusi yang berkewenangan adjudikasi konstitusional yang terdiri dari menguji undang-undang dasar, memutuskan sengketa, memutuskan perselisihan pemilu dan putusan pendapat DPR. Kemudian kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk mengadili perkara atau sengketa, kemudian pengadilan umum yang berwenang untuk mengadili masalah perdata dan pidana. Selanjutnya pengadilan agama yang berwenang untuk kekuasaan kehakiman khusus bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Kemudian peradilan militer, yaitu berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI atau Polri. Kemudian pengadilan tata usaha negara atau PT-UN, yang berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama. Kemudian Komisi Yudisial yang berwenang untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan menjaga perilaku hakim. Berikut ini adalah referensi yang saya gunakan. Sekian pembahasan materi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.